Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran Aditya dari SMAN Banua Kalsel dari kelas 11A absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses runtuhnya VOC. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju videonya. VOC merupakan singkatan dari Verenigd Oostindische Compagnie atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan Persatuan Perusahaan Dagang Hindia Timur. Mengapa disebut Hindia Timur? Karena pada bagian Hindia Barat terdapat perusahaan dagang lainnya yang menguasai wilayah tersebut. Perusahaan ini merupakan perusahaan multinasional pertama sekaligus perusahaan pertama yang menerapkan sistem saham di dunia. Perusahaan ini memiliki hak istimewa yang diberikan oleh kerajaan Belanda yang membuat mereka dapat secara bebas melakukan penjajahan dan pemerintahan di daerah jajahan tersebut. Sehingga perusahaan ini mendapat gelar negara di dalam negara. Hak istimewa yang diberikan oleh kerajaan Belanda tersebut diberi nama hak oktrooi. Hak tersebut membuat VOC dapat berkembang dengan sangat cepat dan menjadi perusahaan yang sangat besar. Karena usaha perdagangan rempah-rempah mancanegaranya, VOC digadang-gadang sebagai perusahaan terkaya sepanjang sejarah. Bahkan, perusahaan Apple dikatakan hanya memiliki kekayaan 1/10 dari VOC saat masa kejayaannya. Oleh karena itu, saya menjadi penasaran kenapa perusahaan sebesar ini bisa runtuh dengan begitunya. Setelah mencari informasi di buku dan di internet, saya mendapatkan bahwa VOC hancur karena kemerosotan anggaran kas organisasi. Hal ini dipengaruhi oleh keputusan parlemen Belanda untuk membuat undang-undang yang berisi tentang Raja William keempat sebagai penguasa tertinggi VOC. Hal ini berpengaruh kepada pengurus-pengurus VOC yang sebelumnya dipilih oleh parlemen dan pemegang saham. Semuanya akan menjadi tanggung jawab raja sepenuhnya. Raja juga menjadi panglima tertinggi tentara VOC. Dengan keputusan tersebut mengakibatkan para pengurus VOC mulai menjilat kepada pemerintahan negara Belanda, yang berakibat juga kepada kepentingan pemegang saham yang mulai terabaikan. Bahkan para pengurus ini tidak mementingkan lagi cara untuk memajukan perusahaan mereka. Di sisi lain, para pengurus tersebut hanya sibuk memperkaya diri mereka dengan mengkorupsi dana-dana organisasi. Bahkan, korupsi yang berlangsung di dalam organisasi VOC merupakan korupsi multi tingkat. Maksudnya adalah korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi ke pejabat rendah. Contohnya seperti pejabat rendah melakukan korupsi kepada bidang yang dikerjakannya. Lalu pejabat tinggi tersebut mengambil upeti dari korupsi yang diambil oleh pejabat rendah tersebut. Salah satu tindak nyata korupsi yang terjadi di VOC adalah tindak korupsi yang dilakukan oleh salah satu gubernurnya, yaitu Gubernur Van Horn. Dia membawa uang sebanyak 10 juta gulden ke negara asalnya, padahal gajinya hanya 700 gulden sebulan. Sebenarnya korupsi ini tidak hanya terjadi pada saat pihak kerajaan memegang kekuasaan, namun sebelumnya juga ada. Tetapi pada saat pihak kerajaan memegang kekuasaan, korupsi ini semakin menjadi-jadi karena kurangnya pengawasan dari mereka. Kurangnya pengawasan ini salah satunya disebabkan oleh semakin luasnya wilayah VOC. Oleh karena itu, mereka tidak bisa mengawasi secara langsung. Ya, itu tadi hasilnya menjadi pejabat-pejabat kecil juga mulai ikut-ikutan melakukan korupsi. Selain korupsi, sebelum pihak kerajaan memegang kekuasaan, ada juga
tindakan lain yang menyebabkan terganggunya kas VOC. Salah satunya adalah gila hormat atau sikap feodalis yang dilakukan oleh pejabat VOC. Salah satu yang paling parah adalah perilaku yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Henrikus. Gubernur Jenderal ini bahkan menetapkan suatu peraturan yang mengatur tata cara untuk menghormati para gubernur jenderal, para dewan, dan istri dan anak mereka. Isi dari peraturan yang diciptakan Henrikus tersebut, yang pertama adalah semua pengendara ketika berpapasan dengan pejabat tinggi VOC seperti gubernur jenderal harus turun dari kendaraannya. Lalu yang kedua, orang keturunan Eropa harus menundukkan kepala ketika bertemu dengan pejabat tinggi, dan orang keturunan non-Eropa harus menyembah di hadapan mereka. Lalu, sikap feodalis ini tidak hanya terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Henrikus. Namun pada saat Henrikus lengser, ada lagi gubernur jenderal yang melakukan peraturan ini dan bahkan menambah peraturan ini. Nama gubernur jenderal tersebut adalah Jacob Mussert. Ia menambah peraturan dengan mengatur kendaraan kebesaran para gubernur jenderal dan para dewan. Untuk para gubernur jenderal, kendaraan kebesaran mereka adalah kereta berhiaskan emas dan ditarik oleh 6 ekor kuda. Sedangkan untuk para dewan, kereta mereka berhias perak dan ditarik oleh 4 ekor kuda. Tentu saja hal tersebut memperburuk keadaan kas anggaran VOC. Sudah anggaran dananya digunakan untuk membayar pegawai yang begitu banyak, ditambah tindak pidana korupsi, ditambah lagi sikap pejabat tinggi yang seperti ini membuat keadaan anggaran VOC terus merosot. Itu tadi merupakan kerugian yang tercipta oleh pihak internal. Ada juga kerugian yang diciptakan oleh pihak eksternal, contohnya kerugian yang disebabkan oleh perang yang berkepanjangan. Mengapa demikian? Mengapa perang ini terus terjadi? Hal itu terjadi karena VOC merupakan pihak penjajah. Otomatis pihak terjajah akan selalu melakukan perlawanan agar daerahnya bisa bebas dari genggaman VOC. Salah satu perlawanan yang cukup banyak menyebabkan kerugian kepada pihak VOC adalah perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin atau sering kita sebut dengan julukan Ayam Jantan dari Timur. Perlawanan yang beliau lakukan pasti sangat banyak merugikan VOC dari segala bidang, baik itu segi finansial maupun segi tenaga. Selain itu, VOC juga diganggu ketetapan dan keberadaannya di Nusantara oleh kongsi dagang negara lain, seperti kongsi dagang yang berasal dari Portugis dan kongsi dagang dari Inggris. Mereka ingin merebut Nusantara dari genggaman VOC. Lalu ada beban tambahan yang terus berlangsung meskipun VOC dalam kondisi krisis ekonominya, yaitu pembagian keuntungan kepada pemilik saham yang terus berlangsung. Hal ini hanya menyebabkan hutang VOC yang makin lama makin menumpuk karena mereka tidak bisa membayarnya, yang mana juga disebabkan oleh kondisi anggaran yang kian lama kian memburuk. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa VOC tidak hanya mengalami krisis ekonomi, tetapi VOC juga mengalami krisis tenaga kerja. Yang saya maksud adalah tenaga pelaut mereka. Pelaut mereka yang dulunya handal untuk menaklukkan daerah jajahan menjadi pelaut yang lemah dan tidak bisa menaklukkan daerah jajahan. Akibatnya, daerah yang ditargetkan untuk dijajah tidak berhasil dijajah dan hanya menyebabkan kerugian yang disebabkan oleh karamnya kapal-kapal yang digunakan mereka untuk berlayar. Meskipun organisasinya ditimpa banyak masalah dan begitu banyak kesulitan, anggota VOC yang melakukan tindak korupsi tidak mau ambil pusing dengan hal itu. Mereka terus melakukan tindak korupsinya hingga organisasi ini hancur dan dibubarkan oleh pemerintahan Belanda pada 31 Desember 1799 karena pemerintah Belanda meyakini bahwa VOC sudah tidak sanggup lagi mengemban tugas yang diberikan mereka.
Hingga pada akhir hayatnya, VOC mendapat gelar baru yang sebelumnya Verenigd Oostindische Compagnie menjadi Vergaan onder Corruptie, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan tenggelam karena korupsi.